Hai, ketemu lagi dengan aku hari ini. Aku akan berbagi tentang 4 hal tanda kalau kamu sedang dipakai oleh Tuhan. Setiap hal yang kamu alami hari ini itu menjadi bagian yang harusnya bukan buat kamu kecewa dengan Tuhan, tetapi membuat engkau semakin sadar bahwa Tuhan sedang mau pakai hidupmu. Pernahkah engkau ngalamin hidup di mana hidupmu terasa lebih berat daripada sebelumnya, lebih sulit daripada sebelumnya? Saya mau ingatkan, bisa jadi ini adalah tanda-tanda bahwa engkau sedang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, tandanya bahwa Tuhan sedang mau pakai engkau, upgrade hidupmu, buat engkau lebih daripada sebelumnya. Yang pertama tandanya adalah masalahmu lebih besar dan lebih berat daripada sebelumnya. Kembali kepada cerita Alkitab. Tidak ada tokoh besar tanpa ada proses yang besar. Tidak ada tokoh hebat tanpa masalah yang hebat dalam hidupnya. Kita lihat yang pertama, seorang yang bernama Yusuf. Ketika ia mendapat mimpi dari Tuhan, apa yang terjadi? Ia diproses Tuhan, dibuang, dihianati, dilupakan, difitnah dengan apa yang ia jalani. Tapi itu mengantarkan dia kepada orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Cerita seorang yang bernama Daud. Ketika Daud diurapi jadi raja, perjalanan tidak serta-merta mudah. Ia juga harus mengalami titik terendah di mana akhirnya ia dikejar-kejar jadi buronan, ingin dibunuh dalam segala keadaan. Tapi lihatlah, ketika dia memilih untuk tetap bertahan, ternyata itu menjadi batu loncatan. Akhirnya diangkat dan dipakai Tuhan menjadi seorang yang hebat dan luar biasa. Percayalah, cerita itu hanyalah bagian dari cara Tuhan untuk memurnikan kita, buat kita semakin kuat, semakin tangguh, sehingga menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Roma 8:28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu tanda pertama kalau Tuhan sedang mau pakai hidup setiap kita. Lalu tanda yang kedua, doa kita mulai berubah. Kita tidak lagi meminta doa, Tuhan berkati aku. Tapi kita berdoa, Tuhan, apa yang bisa aku buat Engkau? Apa yang bisa aku buat untuk melakukan apa yang berkenan dan apa yang memuliakan nama Tuhan? Kita tidak lagi berdoa minta berkat Tuhan, tapi kita berdoa minta apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Itulah tanda kedua, doa kita bukan lagi soal berkat, tapi doa kita adalah apa yang berkenan. Kita lebih fokus kepada apa yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Seorang bapak terhadap anaknya, ketika anaknya melakukan rajin bekerja di rumah, tugas tanggung jawabnya sebagai anak sekolah dikerjakan dengan baik, bapaknya bangga dengan anak itu. Tanpa anak itu minta apapun, bapaknya pasti akan kasih yang terbaik buat anak itu. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, tanpa kita minta banyak, ketika kita sudah melakukan apa yang berkenan, Tuhan akan kasih yang terbaik bagi setiap kita. Lalu yang ketiga, dunia akan menolakmu. Seseorang yang hidup dalam kebenaran tidak akan disukai oleh dunia. Ketika kamu mulai menerapkan hidup dalam apa yang benar, maka banyak orang mungkin akan meninggalkan engkau. Banyak orang akan pergi dari hidupmu. Tapi dalam hidup kita, perkenanan bukan perkenanan manusia yang kita cari, tapi perkenanan Tuhan. Siapapun boleh hilang, siapapun boleh pergi, asal jangan Tuhan. Karena yang seharusnya kita cari adalah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan terhadap kita, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Siapapun sementara dalam hidup ini bisa pergi, bisa tinggalkan kita, tetapi tidak dengan Tuhan. Itu yang saya mau bilang hari ini bagi setiap kita. Tanda bahwa Tuhan sedang mau pakai engkau adalah banyak dunia, banyak orang akan pergi meninggalkanmu. Karena banyak orang tidak akan bisa kompromi. Dunia selalu mengajarkan kita arti kompromi, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran yang ada. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tanda yang terakhir, godaanmu akan semakin hebat dan kuat. Ketika engkau ingin dipakai Tuhan, maka godaan yang datang pun akan semakin hebat.
Semakin tinggi kau berdiri, semakin banyak angin yang akan membuat engkau jatuh. Iblis akan datang bukan kepada orang yang sudah terikat dengan dosa, tapi iblis akan datang kepada orang-orang yang mulai belajar setia, yang mulai belajar doa, yang mulai tekun baca firman. Dia akan serang terus. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah ancaman terbesar dalam hidupnya. Teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Apapun godaan yang ada, itu adalah bagian dari proses kita. Ingat, godaan yang ada harusnya bukan buat kita jatuh, bukan buat kita gagal, bukan buat kita kalah, tapi buat kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan berkati engkau. Biarlah proses hari ini mengantarkan kita kepada pemakaian indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan berkati.